Bagaimana cara untuk menghitung flux? Nah, di sini ada dua persamaan ya. Jadi saya akan jelaskan untuk persamaan yang pertama dulu nih, yang bagian sini nih. Ya. Jadi untuk menghitung flux itu adalah integral permukaan dari f dot n ds. Nah, dari mana f dot n ini berasal? Karena di sini saya akan jelaskan seperti ini. Saya akan ubah dulu warna hitam. Jadi, misalkan si permukaannya itu agak miring ya. Agak miring. Dan si fluidanya mengalirnya tuh seperti ini, kayak gini ya. Nah, arah vektor normalnya kan ke sini ya. Ini arah vektor normalnya. Atau mungkin biar orientasinya positif, arahnya ke sini ya. Nah, jadi arahnya tuh ke kiri. Nah, vektor normalnya arahnya ke sini. Nah, biasanya si F-nya ini tuh harus kita proyeksikan ke N ini. Jadi ini adalah F arah ke N, dan ini kan sudutnya adalah theta ya. Maka kita bisa memproyeksikannya gitu. Berarti F N itu adalah F cos theta ya. Atau kalau kita ingat, karena ini tuh panjangnya ya. Panjangnya F ini kan N cos theta, dan ini tuh adalah formula dari dot product. Nah, makanya itu kita punya ini F dot N itu asalnya dari situ. Dan kita integralkan terhadap ds karena kita ingin mencari total flux dari keseluruh permukaan gitu. Ini kan untuk ds doang. Nah, kemudian untuk yang bagian sini sama dengan ini dapat dari mana? Ya, kita tinggal ubah aja. N itu kan do R per do U di cross product dengan do R per do V ya, dibagi dengan panjangnya ya, do R per do V. Nah, sementara ds itu adalah kita ingat-ingat subbab sebelumnya, ds itu tuh bisa kita ubah menjadi itu ya, menjadi akar dari dr per du dr per dv, nah ini dikali dA ya. Nah, ini kan n dikalikan dengan ds, ininya kecoret ya, sehingga kita punya ini aja nih di sini. Ya, jadi semoga cukup jelas bagaimana menghitung flux dari sebuah aliran vector field terhadap sebuah permukaan. Habis ini ada satu contoh yang bisa kita coba. Berikut adalah contoh soal. Jadi kita diminta untuk menghitung flux dari vector field F-nya sama dengan ZK ya. Berarti ini vector field-nya itu arahnya tuh searah dengan sumbu Z ya. Saya akan coba gambar. Nah, ini adalah arah dari vector field-nya. Jadi sepanjang titiknya itu ada di atas bidang XY, arah vector field-nya itu arahnya ke atas, tapi sepanjang titiknya itu ada di bawah ya, ada di bawah bidang XY, di bawah lantai, maka arah vector field-nya arahnya itu tegak lurus ke bawah. Dan kita diminta untuk menghitung flux sepanjang permukaan bola ya, bola berjari-jari A ya. Di sini saya coba gambar bolanya. Nah, ini bolanya. Ini yang saya gambar setengah lingkaran aja nih. Nah, jadi kita diminta untuk menghitung flux dari vector field ini sepanjang permukaan bola ya. Untuk itu langkah pertama kita akan mencari tahu dulu parametrisasi dari si bola ini. Nah, ini adalah parametrisasi dari bolanya, di mana si V-nya itu di antara 0 sampai pi, dan θ-nya itu di antara 0 sampai 2pi. Nah, sekarang kita akan mencari vektor normalnya, atau bukan, atau kita mencari ini turunan dari R terhadap V di cross product dengan turunan dari R terhadap θ. Nah, ini adalah turunan do R do V dan do R do θ. Nah, kita akan cari cross product antara mereka berdua. Nah, ini adalah cross product antara do R do V dengan do R do θ. Nah, ini akan kita pakai untuk menghitung total fluxnya ya. Jadi rumus total flux akan saya taruh di atas, yaitu integral sepanjang permukaan sigma. Dalam hal ini sigmanya itu adalah permukaan bola ya, F ya, didot dengan ini ya, do R per do V di cross product dengan do R per do θ ds ya. Nah, ini akan saya ganti dengan ini, dan F-nya itu akan saya ganti dengan ini.
Dan ds-nya itu akan saya ubah menjadi dA ya, dan v-nya itu kita akan menggunakan ini nih sebagai parameternya. Nah, yang akan saya kerjakan di slide berikutnya. Nah, di sini saya sudah tulis formula dari total flux, yaitu adalah ini f.nds, integral f.nds. Kemudian ini saya ganti ya dengan menggunakan rumus yang kita sudah buktikan tadi di slide sebelumnya. Dan ini permukaan sigmanya karena sudah diparametrisasi, saya integralkan terhadap V duluan dari 0 sampai pi, kemudian diintegralkan terhadap theta dari 0 sampai 2pi. Nah, kebetulan karena F-nya itu hanya memiliki elemen ketiganya ya, jadi 0i tambah 0j dan ini zk. Nah, kita dot produkkan dengan ini kan ya, dengan vektor ini. Maka yang karena ini 0, maka yang tersisa itu adalah z dikalikan elemen ketiga dari vektor ini nih ya, yaitu adalah a kuadrat cos v dan sin v. Nah, ingat bahwa parametrisasi dari bola z-nya itu adalah a cos v, maka kita bisa ubah ini menjadi 0 sampai 2pi, 0 sampai pi, z-nya itu adalah ini, sehingga kita punya a pangkat 3 cos kuadrat v sin v dv d theta ya. Jadi kalau Anda ingin mengintegralkan theta duluan juga sama aja. Nah, di sini saya akan coba integralkan, yaitu a pangkat 3-nya saya bawa keluar ya. Nah, ini adalah integral yang tetanya. Nah, ini hasilnya itu adalah ini. U-nya kan saya bisa ganti jadi ini. Cos V. Nah, DU-nya berarti min sin ini. Sehingga kita punya cos pangkat 3V per 3 diintegralkan dari 0 sampai pi d theta ya. Nah, ini kan dalam ini tuh konstan ya. Jadi kita bisa pisahkan, dan integral 0 sampai 2pi d theta itu adalah 2pi. Ya, dengan ini maka hasilnya adalah 2pi dikalikan a pangkat 3 dikalikan